Nama saya Joseph Maisa Nadewa dari kelas 3 Logistik A dengan NPM 182220015. Di sini saya izin menjelaskan tentang cold chain, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Dr. Budi Nur Siswanto. Nah, apa itu cold chain? Cold chain ini adalah sistem logistik berbasis suhu terkontrol yang bertujuan menjaga kualitas produk dari produsen hingga ke konsumen akhir. Tujuannya, yang pertama, itu menjaga stabilitas dari suhu produk yang sensitif. Lalu yang kedua, itu mencegah kerusakan biologis dan kimia. Lalu yang ketiga itu menjamin keamanan konsumsi atau efektivitas dari produk itu. Kemudian lanjut pada komponen cold chain. Di sini ada 4 komponen penting yang saya temukan. Yang pertama itu ada cold chain storage, yang mana ini adalah gudang khusus yang sudah dilengkapi dengan pendingin untuk penyimpanan jangka panjang maupun jangka pendek. Lalu untuk kendaraannya itu ada kendaraan khusus, yaitu cold transport, di mana kendaraan ini tuh sudah dilengkapi dengan kulkas pendingin, lalu river container, serta cold van. Lalu yang ketiga itu ada monitoring dan kontrol suhu, yang mana ini adalah salah satu perangkat yang menunjukkan tingginya suhu serta rendahnya suhu yang ada pada kondisi tertentu. Ini untuk menjaga si produknya ini tetap segar. Lalu yang terakhir ada handling serta distribusinya. Nah, di sini ditangani dengan SOP khusus serta material handling yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian ada peran cold chain. Di sini ada 4 peran yang saya temukan dari sumber yang saya cari. Yang pertama itu adalah menjaga kualitas produk. Nah, di sini tujuan cold chain itu adalah untuk menjaga produk itu tetap segar dan menghindari kerusakan produk ketika nantinya bakal sampai di konsumen akhir. Lalu yang kedua itu adalah melindungi kandungan aktif. Kandungan aktif ini seperti nutrisi serta kandungan lain yang ada pada barang yang sedang diangkut. Lalu yang ketiga itu adalah mengurangi kerugian. Jadi barang yang rusak itu akibat pembusukan serta limbah itu dapat dikurangi dengan adanya cold chain distribusi ini. Lalu yang keempat itu ada memenuhi regulasi. Di sini untuk produksi makanan serta yang lainnya itu sudah diatur oleh standar BPOM, WHO serta FDA dalam penanganannya. Lalu kemudian masuk pada tantangan cold chain. Nah, di sini ada 4 tantangannya. Yang pertama itu dari biayanya, dari segi biaya. Nah, karena cold chain ini perlu penanganan yang berbeda daripada rantai pasok biasanya. Jadi perlu adanya investasi besar. Investasi untuk apa? Yang pertama itu ada alat pendinginnya, lalu untuk energi listriknya agar alat pendinginnya tetap menyala, serta pelatihan khusus untuk SDM-nya dalam menangani handling produk-produk tertentu. Lalu kemudian koordinasi kompleks. Nah, di sini dikarenakan biayanya yang sangat tinggi, jadi perlu adanya koordinasi yang sangat kompleks dari berbagai pihak untuk menjaga supaya produk yang disimpan itu tetap segar hingga mencapai konsumen akhir. Lalu yang ketiga itu ada infrastruktur terbatas. Infrastruktur terbatas ini mencakup juga rute ke daerah-daerah tertentu yang tidak mendukung, seperti jalan-jalan yang rusak serta kemacetan yang mungkin akan menghambat kendaraan agar sampai di tempat tujuan dengan lebih cepat.
lalu ada resiko kegagalan suhu. Nah, hal ini yang biasanya sering terjadi di perusahaan-perusahaan yang mana suhu yang sudah di-set di awal itu tidak bisa konsisten hingga akhir, hingga barangnya itu terpaksa harus rusak serta tidak segar ketika sampai pada tempat tujuannya. Lalu kemudian masuk pada inovasi dan tren terkini. Nah, yang pertama itu ada real time monitoring. Nah, untuk menangani tantangan-tantangan yang sebelumnya saya jelaskan, di sini ada inovasi terkait monitoring atau pemantauan suhunya yang sekarang lebih canggih dan dapat dipantau dengan lebih leluasa. Lalu kemudian ada blockchain. Ini menjamin adanya transparansi serta keaslian data suhu tanpa adanya manipulasi. Lalu ada refrigerate EV, yaitu penggunaan kendaraan listrik berpendingin yang pastinya lebih ramah lingkungan daripada kendaraan biasanya. Lalu aplikasi mobile, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pemantauannya sekarang cenderung lebih fleksibel, di mana pemantauannya dapat dilakukan dari aplikasi mobile. Baik, lalu kita lanjut pada kesimpulan. Nah, cold chain ini tuh memainkan peran penting dalam menjaga mutu serta keamanan produk, terutama pada industri kesehatan serta pangan yang umumnya itu sebelumnya sangat mudah rusak serta sangat mudah basi jika tidak adanya penanganan yang tepat. Nah, oleh karena itu investasi dalam cold chain itu bukan hanya soal infrastruktur, tetapi di sini juga ada unsur kepercayaan dari konsumen serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang sudah ditetapkan. Nah, di tengah tantangan yang ada, pemanfaatan teknologi seperti IoT, blockchain, serta kendaraan berpendingin ramah lingkungan itu menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi serta keandalan sistem cold chain di masa depan. Mungkin sekian materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.